Halo, good morning, Kidos. Hari ini bertemu dengan Mr. Marlon lagi di pelajaran agama Kristen. Tapi Mr. Marlon mau beritahu nih loh, ada 3 orang yang menurut Mr. nanti di masa depan mereka jadi orang-orang yang hebat. Coba kita lihat ya, siapa ya orang hebat di masa depan nanti menurut Mr. Marlon nih. Salah satunya ada 3 orang ini, nanti mereka jadi orang hebat. Coba kita lihat ya, siapa saja mereka ya. What? Siapa ini ya? Namanya Kiara The Army Girl. Wih, The Army Girl fansnya BTS berarti. Terus ada lagi, wih, siapa ini? Duduk di atas gedung tinggi. Namanya Runa The Army Girl juga. Wah, sama berarti dengan Kiara. Jangan-jangan mereka berteman ya. Jangan-jangan mereka sekelas. Atau jangan-jangan mereka sering WA-an. Terus orang hebat yang ketiga, wih, namanya Chef Brian. Coba kita lihat fotonya. Waduh, keren dan ganteng banget ya. Ini juga orang hebat di masa depan nanti menurut Mister sih, mereka bertiga ini. Sekarang kita mau belajar tentang pelajaran yang pertama, mengapa manusia berdosa. Ini pelajaran di kelas 5. Pelajaran pertama yaitu tentang mengapa manusia berdosa dari Kejadian 3. Kalau kita lihat, pasti kan Mister udah pernah bilang waktu kita masih ketemu dulu di kelas 3 dan kelas 4. Kalau kita lihat bahwa ternyata Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ya, jadi mereka adalah manusia pertama. Ya. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Jadi kemungkinan mungkin ya tangan, ya mata kita, telinga kita, ya kaki kita itu mencontohi gambar Allah sendiri, diri Allah sendiri. Pada mulanya tuh Allah menciptakan Adam dan Hawa itu tidak berdosa ya, mereka belum mengenal dosa. Ya. Kemudian Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Kalian nanti bisa lihat di Kejadian 2 ayat 8. Jadi Tuhan membuat taman yang indah, diberi nama Taman Eden, terus menempatkan Adam dan Hawa di tengah-tengah taman itu. Dan menurut Alkitab, hewan-hewan waktu itu belum buas, singa-singa belum buas ya. Jadi mungkin kemungkinan singa, harimau, ya serigala masih jadi binatang yang jinak dan ya mungkin jadi peliharaannya Adam dan Hawa. Namun ya, kita perlu tahu bahwa di tengah-tengah taman itu Tuhan juga menumbuhkan 2 pohon, yaitu pohon yang pertama adalah pohon kehidupan dan pohon yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan bilang, kamu boleh makan pohon, buah-buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, ya, tapi hanya boleh dari pohon kehidupan. Yang kamu tidak boleh makan yaitu adalah buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mengapa sih? Kita bertanya-tanya kenapa ya? Kok nggak boleh makan? Kan pohon kehidupan buahnya boleh. Terus pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kenapa buahnya nggak boleh makan? Ternyata waktu Tuhan menciptakan Taman Eden dan menumbuhkan tanaman-tanaman, pohon-pohon di sana, iblis menyelinap dan masuk ke dalam Taman Eden untuk membuat Adam dan Hawa berdosa. Iblis menyamar sebagai ular dan tinggal di pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi dia tinggal terus di atas pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan buah-buahnya itu dipakai oleh iblis untuk menggoda Adam dan Hawa kalau mereka datang. Dan akhirnya terbukti suatu saat ketika Adam pergi, ya mungkin ke tempat lain, mengurus hewan-hewan yang lain, Hawa sendirian, dan Hawa tergoda untuk datang ke pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan dia tidak sadari bahwa di situ ada iblis yang menyamar sebagai ular. Waduh, lihat gambarnya. Ya, badannya ular tapi kepalanya
kayak makhluk yang menyeramkan ya. Kemungkinan mungkin seperti itu. Dan iblis mengatakan kepada Hawa, kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah ini. Tapi Hawa bilang, loh, Tuhan bilang aku boleh makan segala buah yang ada di dalam taman ini, termasuk buah dari pohon kehidupan, tapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat aku nggak boleh makan. Iblis bilang, kamu dibohongi sama Tuhan. Karena kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, nanti kamu bisa seperti Tuhan. Tuhan takut tersaingi. Makan aja. Wah, Hawa mulai tergoda nih. Hawa mulai makan, dan waktu dia makan, suaminya datang, Adam datang. Ditawari ke Adam. Adam juga ikut makan. Waktu Adam makan, kedua mata mereka, pikiran mereka, kata firman Tuhan, terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Sebelumnya mereka tidak tahu kalau mereka telanjang, ya. Tapi bukan berarti mereka telanjang itu mereka malu, enggak. Jadi waktu mereka makan mereka telanjang, ya, menyadari bahwa mereka telanjang, dan yang terlebih lagi mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Pikiran mereka mulai dirasuki oleh perbuatan-perbuatan yang jahat. Waktu mereka sadar bahwa mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka sudah telanjang, mereka takut dan mereka lari. Kata firman Tuhan, mereka membuat pakaian, ya, baju dan celana dari daun pohon ara untuk menutupi, ya, tubuh mereka dari ketelanjangan mereka. Waktu mereka sedang membuat pakaian dari daun pohon ara, tiba-tiba Tuhan memanggil mereka, ya. Adam, Hawa, di mana kalian? Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin Adam dan Hawa menjawab. Waktu mereka mendengar Tuhan memanggil mereka, mereka bersembunyi. Kita lihat gambar itu, mereka bersembunyi. Mereka menjadi takut dan bersembunyi. Waduh, kita sudah berbuat dosa ini. Bagaimana? Waktu Adam dan Hawa dipanggil Tuhan, Adam dan Hawa, di mana kalian? Dipanggil lagi. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami sudah berbuat dosa. Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa sudah berbuat dosa. Bahkan waktu mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin menguji mereka, apakah mereka taat ataukah mereka tidak taat kepada perintah Tuhan waktu Tuhan bilang mereka tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Waktu mereka mengatakan mereka sudah berdosa, ya, Tuhan masih menyayangi mereka. Firman Tuhan katakan, Tuhan, ya, menyayangi mereka. Bukti Tuhan menyayangi mereka, Tuhan membuat pakaian untuk mereka dari kulit binatang agar mereka tidak kedinginan kalau malam hari, dan pakaian mereka bisa lebih tahan lama. Kalau dari daun kan cepat, 2-3 hari udah rusak, tapi dari kulit binatang lebih tahan lama. Itu bukti Tuhan menyayangi Adam dan Hawa meskipun mereka sudah berbuat dosa. Tetapi karena Adam dan Hawa sudah melanggar dan tidak taat kepada perintah Tuhan, hukumannya, ya, mereka diusir dan tidak boleh tinggal di Taman Eden. Kata firman Tuhan di dalam Kejadian 3, ya, ada malaikat yang diminta untuk menjaga, ya, pintu masuk dan pintu keluarnya Taman Eden. Dan Hawa dan Adam harus keluar dari Taman Eden sebagai hukuman karena mereka tidak mendengarkan dan menaati perintah Tuhan. Mereka harus tinggal, bahkan seluruh umat manusia keturunan mereka tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden sampai sekarang, ya. Sampai Tuhan datang, baru kita mungkin bisa kembali ke Taman Eden atau mungkin kita pergi ke surga. Itu yang perlu kita tahu, ya. Sekarang tugasnya Runa, Kiara, dan Brian adalah menjawab 3 pertanyaan ini. Kalian boleh menulis soalnya di buku kalian, terus setiap soal itu kalian jawab, dan kalau kalian sudah jawab ketiga soal itu, silakan foto
dan kirim ke WA Mr. Marlon. Mr. Marlon tunggu ya. Terima kasih Runa, Brian, Kiara, calon orang hebat di masa depan nanti. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.